Halo semua, saya Yakub dengan NIM C2257201023. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan UTS bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua itu saya sudah siapkan, saya sudah screenshot ya perintah-perintah dari video praktikum yang akan saya praktekkan kali ini. Untuk yang pertama, perintah yang pertama kita harus memiliki file DML model. News model nanti kita ganti namanya menjadi DML, kemudian kita letakkan di folder app, kemudian folder model. Langsung saja kita buka dulu. Nah, untuk si file news modelnya sudah saya download dari Google Drive bapaknya tadi ya. Ini kita copy saja, kemudian kita masukkan ke dalam folder kerja kita di bagian folder app. Setelah folder app, kita masukkan ke dalam si folder models. Kemudian kita ganti namanya, itu menjadi DML. Jika sudah, kita buka saja, kemudian kita ganti kelasnya, DML, kemudian di save. Ke perintah selanjutnya memiliki database, kemudian dikonfigurasi. Konfigurasi database. Untuk konfigurasi ada di bagian config atau di folder config ya. Folder config, kemudian kita cari nama filenya database.php. Kemudian kita buat di sini username-nya root. Kemudian nama database-nya news. Ini nama si database yang kita gunakan kemarin ya, di tugas 4 kalau nggak salah. Kemudian kita ke perintah selanjutnya. Kita akan membuat controller news. Kita kasih nama news.php nanti. Kita buka dulu controller kita. Kita copy pastekan saja, kemudian diganti namanya news.php. Kelasnya diganti juga. Kemudian sebentar. Kemudian kita buat dulu seperti ini. Kita tambahkan bagian sininya tuh protected $model. Setelah itu functionnya ini diganti menjadi construct. Construct, kemudian construct kita
kita masukkan, kita atur dulu di sini dolar this model DML. Nah, kita lihat dulu. Jika sudah, bentar ya, kita lihat dulu bahan praktikumnya. Ini read. Kemudian sebentar. Nah, ini kita akan buat yang pertama, kita buat metode read dahulu. Sini kita buat read, kemudian dolar slug false. Setelah itu kita buat if dolar kurawal dan masukkan data nama si database-nya news dollar this data read. Setelah itu dia akan mengakses si file tabel berita. Dan return view-nya itu namanya news all. Dolar data.
Jika sudah, dan kita buat lagi di bawahnya ini else data, kemudian nama database-nya, setelah itu this data read, kemudian nama tabelnya berita, kita buat lagi slug-nya $slug. Kita buat lagi untuk si if, kemudian tanda seru $data, news, dia akan return redirect ke .news read, else-nya data, salah, untuk else-nya tuh cuman return aja ya, return kemudian view, dia akan menampilkan news detail nantinya. News detail, jika sudah di save saja, kemudian bentar, kayaknya sini redirect, yang ketinggalan. Dan kita lihat ya. Nah, kita akan membuat untuk view-nya, yaitu ada 2 file nantinya. Yang pertama, filenya yang bernama news all, kemudian news detail. Kita buat dulu, kita ke bagian app, kemudian views. Ini saya copy saja si publisher, dan kita ubah dulu namanya menjadi news all. Sudah dibuka dulu. Untuk si news all kita buat seperti ini. Berarti kalau sudah itu kita ganti dulu bagian sininya.
Dan untuk bagian P-nya ini kita hapus saja. Nah, kita akan buat UL seperti ini. Kemudian PHP kita akan buat C for each ya. Kemudian dia akan melakukan news. Dan kita buat LI-nya. LI. Untuk LI itu PHP echo core news slash read slash kutip titik $n kemudian slug koma yang $n judul tutup kurung koma kemudian PHP. Nah, ini untuk si tampilan view news all-nya. Harapan kita sudah jalan, kita coba dulu. Belajar news public. Coba. Nah, ini tampilan si view news all-nya kan seperti ini ya. Kalau kemarin kan kita buat home, tampilannya seperti ini. Kemudian about seperti ini. Kemudian untuk bagian yang pertama itu kita sampai si publisher. Dan kita buka read news-nya, maka dia akan tampil seperti ini. Ini kabar dari konteks sebelah. Kita akan buat lagi ya untuk news detailnya. News detailnya kita set as dulu. Namanya news detail.php. Save. Kita buat seperti ini untuk si news detail. Kita hapus dulu bagian tengahnya sini.
dan kita buat perintahnya for each-nya. Dan $news sininya H2 kemudian PHP echo $n judul. P-nya untuk P-nya PHP echo $n bodinya. Nah, seperti ini ya untuk bagian news detailnya, jangan lupa di save. Kemudian jika sudah, kita akan coba akses. Ini kita refresh dulu. Dan kita coba akses news detail di bagian database. Sebentar ya, ada yang error nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tampilannya. Bentar ya, saya refresh dulu. Ketika kita klik seperti ini, invalid file news detailnya invalid ya. Ada yang error nih. Kemudian kita coba lihat dulu script kita. Ini datanya ini warna biru, sementara yang ini warna di sini kayaknya errornya nih. Pemanggilan si news detailnya nih. Sininya ada pas. Bentar. Oke, di sini salahnya nih. Nih, si tanda kutipnya seharusnya di sini dia. Nah, kita coba akses dulu. Kita kembali, kemudian kita refresh. Kita coba ya. Nah, mau dia. Jadi, read news ini ketika kita akan tampil seperti ini. Kemudian jika kita tekan zona ini, dia akan menampilkan tampilannya seperti ini, yaitu ini untuk berita saja. Ini akan menampilkan body di tabel berita ya. Dia akan menampilkan body yang ada di tabel berita
yang ada di dalam database news. Nama databasenya news. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini akan menampilkan yang ini. Seperti ini. Kemudian kita coba dulu, misalnya kita kasih sini. Nah, dia akan kembali ke halaman read news saja. Itu fungsinya di sini. Ketika kita akses seperti ini, misalnya kita tambahkan misalnya 2323 dan kita enter, maka dia akan tampil ke read news. Oke, mungkin demikian yang dapat saya praktekkan kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau ada perkataan yang salah. Saya ucapkan terima kasih.